Welcome to the new episode of Hershey Podcast with me, Kelsey, as your host. Di sebelah kiri aku ada Kak Mia. Kamia. Kamia, kesibukan lately apa? Aku adalah makeup artist, especially for ads commercial shoot, dan aku ngonten juga. Oke, pantesan ya makeupnya bagus ya, rapi. Kamia, aku sempat lihat di postingan kakak di social media ada tentang online red flag dating atau Iya, oke. boleh share sedikit tentang itu? Jadi di sosmed aku itu nggak cuma beauty, tapi aku juga concern di online dating. Sebenarnya nggak hanya online dating ya. Kalau yang sekarang lagi rame dibahas anak muda tuh istilahnya red flag, Oke, gitu kan. ya. Karena buat aku concern, karena selain aku makeup artist, sebenarnya juga aku lulusan kriminologi. Oke. Iya, jadi aku ngomong di situ, kenapa sih harus diomongin? Soalnya itu kan related sama isu self love. Betul. Apalagi anak muda tuh banyak yang nggak tahu kenapa sih kita harus self love gitu. Selain dari kecantikan juga sebelum kita ketemu orang nih, sebelum kita ketemu dating, sebenarnya kita tuh udah penuh dulu belum sih istilahnya tangki cintanya? Udah fulfilled. Iya, kayak gitu. Jadi makanya aku membahas itu karena banyak banget anak-anak tuh taunya aku tuh pengen deh dicintai orang gitu. Jadi kesannya belum penuh dan belum penuh dengan dirinya, tapi pengen mencari cinta dari orang lain, dan itu kan yang bahaya. Betul. Kayak gitu. Cari dari eksternal untuk memenuhi kita gitu bukan maksudnya? Iya, betul. Oke. Terus a few of the red flags tuh apa tuh misalnya? Nah, kalau red flag sendiri, jadi istilahnya gini, kalau kita nulis di jurnal nih, ada yang namanya negotiable dan non-negotiable, ya kan? Kalau negotiable ya ibaratnya gini, kurang tinggi gitu, tapi ya kalau nggak tinggi, bolehlah. Iya, Tapi kan yang bisa dinego-nego boleh dikit. lah. Tapi kan non-negotiable itu istilahnya sudah bermain kasar ya, terus verbal atau bahkan secara physically. Nah, disitulah red flagnya. Kadangan orang-orang nih yang mulai dating, misalkan contohnya, oh saya biasa nih ngelihat, maaf misalkan papa mama saya kalau berantem tuh sampai ngelempar-ngelempar barang. Nah ketika ketemu orang yang sekiranya red flag, bagi mereka enggak biasa aja. Itu normalnya. Ya, karena terbiasa. Nah hal-hal yang kayak gitu aku pengen angkat biar karena yang namanya dating itu kan not only for fun ya, anggaplah belum mau nikah. Tapi kan teman-teman terutama perempuan masih banyak nih hal yang dilakuin, ya kan, berkarya atau mungkin sekolah lagi. Jadi jangan sampai wasting time sama orang-orang yang sekiranya bukan bikin kita add value, malah bikin kita jadi jatuh kayak gitu. Iya. Terus kakak sendiri tuh punya personal experience yang buat kakak angkat isu itu atau gimana? Sebenarnya aku punya personal experience waktu aku SMA ya, namanya kan zaman-zaman SMA tuh ya lagi bergejolak, jadi kayaknya agak-agak kurang dipikirkan gitu ya kalau memutuskan sesuatu. Jadi pas aku SMA pernah ya pacaran lah, cita-cita monyet sama cowok gitu kan. Saat itu dipikirnya ya udah yang penting pacaran aja. Terus aku tuh punya kecenderungan anxious attachment. Anxious attachment style. Iya, aku punya anxious attachment style saat itu. Sekarang udah enggak. Nah, jadi ketika putus, aku tuh kayak ketakutan gitu loh, sampai keringat Ketar-ketir. dingin. Iya, keringat dingin, dan itu sangat mengganggu ketika aku sekolah. Jadinya kayak, dan zaman aku tuh kan nggak ada, sekarang kayak nggak ada WhatsApp, masih SMS ya. Jadi kan, sorry ini lumayan menguras uang kan ya, sayang banget tuh. Telepon dan segala macam. Ya kalau dilihat kilas balik, ya itu kan sangat merugikan. Pertama orangnya juga nggak menyambut baik, terus ngapain mengeluarkan uang banyak buat nelpon Nggak gitu. perlu that kind of effort lah ya. Iya gitu. Ya, jadi pas aku ingat, oh iya waktu aku muda tuh kan belum ada pembahasan kayak gini, nggak kayak zaman sekarang lah Gen Z. Kan sekarang kita lebih exposed to information through social media. Gitu. Jadi aku pikir-pikir, oh nggak bisa nih kalau misalkan teman-teman yang sekiranya masih di bawah umur 30 dan bisa lebih ngerti itu, kan bakal lebih bagus ke depannya. Betul. Oke Kak, aku kan baru mulai dating app nih ceritanya. Jadi ada tips and tricks, do's and don'ts-nya buat
aku perjalanannya nyaman di dating app gak tuh? Oke, jadi aku mau ngasih warning sedikit. Waduh, Ya, apalagi kan warning. baru banget ya mau mencoba di dating app. Sebenarnya yang pertama harus dipikirkan nih, aku agak warning sedikit. Kasus di Indonesia tuh yang salah satu yang paling tinggi, cuma nggak dibahas banyak orang, yaitu sebenarnya revenge porn. Nah, Revenge porn, gak pernah, apa tuh? Gak pernah dengar. Oke, revenge porn itu sebenarnya kekerasan terhadap perempuan tapi berbasis gender online. Nah, misalkan nih kamu kenal cowok di dating apps ya Oke, kan? match nih ceritanya. Match ya kan? Jangan kamu deh, soalnya agak sedih nih Oke. ceritanya. Misalnya seseorang gitu kan. Terus ya namanya berbunga-bunga gitu kan, pasti wah pasti dinikahin nih. Biasanya gitu tuh. Terus minta nih si cowok, boleh nggak sayang kirim foto? Nggak harus selalu nikit ya, kadang yang ya cuma, kan bagi orang tuh beda-beda ya maksudnya boundariesnya. Bagi orang kayak pakai bikini It's mungkin fine bagi it's for fine, some tapi ada people. beberapa orang, aduh jangan deh, nggak boleh, keluarga gue tahu. Nah misalnya dia ngirim foto bikini yang sebenarnya keluarga dia tuh strict banget gitu kan. Nah mulai tuh lama-lama si cowok ini minta, boleh nggak pinjam uang, minta uang, atau mungkin yang lebih lah, fotonya lebih vulgar sampai naked dan lain-lain. Nah kalau si ceweknya nggak mau, nanti bilang, oh nanti foto kamu akan aku sebarin. Oh, jadi sebagai blackmail. Ya, blackmail. Nah itu sering terjadi di online karena kan posisinya nggak tahu gitu. Jadi biasa begitu tuh sebelum ketemuan. Bisa setelah, bisa sebelum. Oh. Sebenarnya tergantung, tapi aktivitasnya kenapa banyak di online? Karena kan banyak banget yang main di dating apps itu memalsukan identitasnya ya. Dan belum ketemu nih, oh rumahnya si ini di sini gitu. Bisa-bisa aja kan. Nah, itu bahayanya. Nah, kalau untuk do's and don'ts-nya nih, jangan sampai kena scam atau namanya revenge porn dan lain-lain. Yang pertama, kalau aku selalu bilang, kamu di jurnal tulis yang bikin kamu happy sebanyak-banyaknya. Pasti banyak dong, bukan orang. Nanti ketika kamu ketemu orang nih, Kita lihat dia centang ya, berapa gitu iya atau di gimana? centang berapa nih. Terus kalau misalkan selain itu juga kamu mikir, tanpa dia kayaknya aku happy deh. Karena yang bikin berbahaya, yang bikin si online dating itu attach-nya cepat, biasanya kayak menjadikan si orang ini satu-satunya kebahagiaan. Like Padahal your lupa. only source of happiness. Iya, biasanya kayak gitu. Rasanya kayak, oh teman-teman gue menyebalkan, orang tua gue nyebelin, gue nggak happy. Jadi nganggapnya, oh ini dewa penyelamat gue. Padahal itu yang biasanya orang yang melakukan kejahatan tuh udah ngerasa, ini orang bisa deh. Dia Ini kayaknya biasa bisa orang deh. yang jahat tuh gimana tahu dia gimana milih Oke. ceweknya atau gimana gitu. Nah, biasanya nih, kalau yang kita namanya online dating apps, ini yang harus dipunyain teman-teman, terutama perempuan, yaitu boundaries. Karena kan kita perasaan banget ya Iya, dibandingkan kita laki-laki. feeling ya, kita feeling. Banget gitu. Nah, senyaman-nyamannya kita kan gak harus dong semuanya kita kasih tahu. Rumah di mana, orang tua gimana. Terkadang kita tuh pengen cerita, aduh pengen curhat deh, ada masalah di rumah, ada masalah. Nah, ketika kita punya masalah banyak dari teman atau keluarga, mereka bisa nih gue masuk di sini. Mungkin mereka tahu vulnerable kita sama traumanya, terus mereka Iya. pakai that against us Iya, gitu ya. biasanya kayak gitu. Karena kan kita namanya curhat tuh nggak tidak terfikir itu bakalan jadi senjata. Betul. Namanya juga ya udah pengen curhat, ayo udah sih teleponan ini. Padahal kalau misalkan ya syukur-syukur orangnya baik, tapi kalau orangnya jahat bakal ngerti, wah nih anak kosong nih. Nah itu tuh gampang banget buat jadi korban, dan itu yang bahaya kayak gitu. Dan mengerikannya lagi, biasanya kalau udah amit-amit kejeblos, susah juga kan, maksudnya misalkan kena revenge porn, untuk korban buat speak up itu Nggak susah. tentu berani kan. Nggak tentu berani, belum lagi harus cerita sama orang tua. Nah orang tua kan belum tentu, oh saya bisa mengerti kasusnya, apalagi kan online ya, apalagi kalau zaman dulu Mereka orang kan tua nggak kita paham tuh kayak nggak what is that? Iya, Iya, nggak iya. paham kok anak gue malah kayak gini. Nah itu biasanya kasusnya banyak yang nggak terungkap karena ya mau ngomong, tapi ya gimana, saya takut orang tua saya tahu, ya itu kan makin susah buat diproses kayak gitu sih. Terus aku juga mau nambahin, makanya aku selalu bilang self love itu penting, karena selain revenge porn nih,
Bahkan kenalan aku ada yang sampai rugi berpuluh-puluh juta dari Kenapa online tuh? dating. Jadi saat itu dia mikir gini, oh kayaknya nggak orang Indo nih nggak ada yang mau sama gua, serius dia bilang gitu. Dia ngerasa kayak Jodohnya di luar gitu. iya kayaknya jodohnya di luar deh. Nah aku nggak ngerti deh, pokoknya dia tuh nemu cowok di mana, orang mana, ya biasalah kata-kata manis kan perempuan tuh lemah di kuping ya. Kalau bilang Betul. saya, aduh kayaknya gue paling cantik sedunia gitu kan. Padahal yang ngomong satu orang gitu. Ya self love nggak apa-apa, tapi jangan mikir oh bagi satu-satunya orang itu doang gue yang cantik gitu. Jangan gitu kan, belum tentu satu orang doang mikir kamu cantik, semua orang juga mikir kamu cantik kok gitu kan. Nah terus dia mikir gini, oh ini pasti jodoh gue nih, nggak ada nih yang berpikir gue cantik, satu-satunya dia doang. Nah si cowoknya bilang, sayang aku tolong dong ditransfer, mamaku sakit. Terus Oke. dia panik kan, oh iya transfer, terus apa namanya kayak mengirim barang. Dan kan kalau kita Jadi yang semuanya dilakukan iya untuk dilakukan, mungkin kalau kita ngedenger, ih apaan sih, nggak jelas gitu. kan kalau kita ada boundaries kita bisa ada Iya, akal sehat buat make our own judgments, iya, ya kan? iya kayak ngapain sih nggak jelas banget. Tapi banyak banget dari mereka yang apa ya, jadi korban, itu mereka nggak sadar. Bahkan sampai ada waktu itu aku ketemu nggak sengaja, jadi si mbak ini tuh di bank, sampai orang bank itu tuh memperingati, enggak mbak, ini tuh bohong. Ini tuh Pokoknya scam. iya sampai berantem. Dia bilang enggak, kasihan dia butuh saya. Kayak Kenapa wah tellernya udah tahu itu tuh scam? Karena sering terjadi atau sering banget terjadi. sama this person atau in general di Indo, di Nah, Indonesia? kalau kata orang bank ya waktu aku ngobrol itu, dia bilang kayak ada ciri-ciri khususnya. Kayak misalkan harus ditransfer jam sekian kayak gitu-gitu. Oh, terlalu spesifik kayak iya bukan? Iya terlalu spesifik. Terus yang alasannya tuh kayak iya kita ngerti sakit tapi kok Itu template lah mungkin iya, ya. template banget gitu. Dan Oke. untuk meyakinkan orang yang kena, wah itu luar biasa susahnya. Soalnya bagi mereka enggak. Tapi Dia mungkin butuh mereka juga udah saya, buta gitu. cinta gitu Nah kan. iya, kayak gitu kan berbahaya ya. Makanya aku kalau bilang oh, sebelum dating ketemu siapapun happy dulu deh. Soalnya kan Penting. iya, sebelum kita dapet, maksudnya gimana ya? Kita sebelum ketemu orang itu tuh kayak penambah happiness kita. Bukan kita nggak happy, terus jadi orang ini happy. Betul. Nggak bisa. Karena sekali orang itu cabut, kita udah bingung kayak yang kakak bilang anxious attachment style, ya kan? Kalau misalnya mereka tiba-tiba pergi, kita langsung gelisah. Iya. Terus kalau yang misalkan yang gampang-gampang, sebenarnya nggak gampang ya. Kalau balik lagi kalau kita ngedengar mungkin kayaknya nggak segitunya deh. Cuma itu bisa kena mental, kayak love bombing. Aku juga pernah jadi korban love bombing. Nah, itu keluarnya susah karena ada teman aku itu terapi setahun 2 tahun. Oh iya? Iya, karena bagi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi bagi kita, aduh gimana ya, Beb, lu tuh masih banyak yang harus dilakuin, karir lo atau apa. Tapi bagi dia tuh ibarat dunia runtuh gitu, ibarat udah kiamat. Iya. Nah, kayak gitu kan bahaya. Soalnya mungkin kalau dengan love bombing tuh kan biasa di awal-awal ya. Itu a struggle, itu kan fine line kita membedakan genuine interest dengan love bombing. Terus seringkali perempuan tuh pikir love bombing itu genuine interest, ya nggak sih, bener gak? Iya, padahal itu beda banget. Iya, biasa tuh apa tuh perbedaannya? Oke, kalau love bombing itu sebenarnya love bombing sama genuine interest tuh kadang agak tipis-tipis, Iya, ya tipis, kan? fine Agak line. tipis ya kan? Karena ada orang yang memang dor di awal Betul, gitu kan. betul. Ada orang ya emangnya lebih santai. Iya. Cuma yang bedakannya biasanya love bombing ya biasanya nggak 100% ya karena orang beda-beda. Itu tuh udah ngomongin oh kita bakal nikah gitu. Mohon maaf lu belum tahu gue Iya. gitu kan. Nah, kadang perempuan kayak ini pasti mikirnya gue Kayak kita perempuan dream kayak, oh my, girl. iya, dream girl. Girlnya nggak gitu, tetap aja dong ada ada prosesnya. Terus love bombing itu cepat, terus semuanya tuh heboh gitu, tiba-tiba kayak misalkan kasih hadiah tapi yang berkelebihan, tiba-tiba Belum pas dengan waktu yang kita kenal dia gitu iya. ya. Ya sekarang
pasti laki-laki pengen menunjukkan, oh gue serius dong. Tapi masa sih sehari 2 hari kenal tuh langsung misalkan ngirimnya tuh yang berkelebihan. Kayak agak nggak mungkin love bombing itu tuh biasanya kayak gitu. Pokoknya sesuatu yang berkelebihan, terus juga cepat, sama obrolan. Masalah obrolan biasanya kalau love bombing itu tuh nggak sedip orang yang emang genuine interest. Kayak Jadi gitu. kalau ciri-ciri genuine interest tuh gimana? Kalau genuine interest tuh biasanya, misalkan kita kenalan nih ya, pasti nanya awalnya gitu, kamu sekolah di mana, kerja apa, terus nanti biasanya kan keluarganya gimana, maksudnya kan biar kecocokan gak sih, atau misalkan kalau di Indonesia agamanya sama gak sih, political interestnya sama gak sih, terus hobinya apa, pasti banyak deh yang dicek. Kalau love bombing baru tahu dikit dah langsung. Karena namanya genuine interest, apapun yang terjadi kan pasti kita butuh takes time ya untuk mengenal seseorang. Betul. Kayak gitu. Nggak mungkin tiba-tiba langsung jatuh cinta, itu kayaknya agak nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kan kakak kenal banyak orang yang have a hard past, struggle begitu. Mereka tuh gimana realize udah nih mereka ini toxic cycle? Nah, untuk jawaban ini sebenarnya jujur susah gampang ya. Karena kan namanya orang fase sadar atau healingnya tuh beda-beda, ya kan? Karena apa? Biasanya nih yang lama itu tuh susah karena itu berawal dari keluarga. Jadi Gimana tuh? Oke, aku kasih satu contoh case aja ya. Jadi ada satu kenalan aku, awalnya dia pas kena toxic relationship aku nggak tahu. Jadi aku baru tahu tuh pas dia udah mulai masuk ke psikolog. Akhirnya dia kan disuruh ke psikolognya tuh curhat gitu. Coba dicerita ke teman-teman gitu. Jadi waktu dia kecil, papahnya itu selingkuh. Waktu dia umur 8 tahun, intinya dia menemukan papahnya tuh udah punya anak lagi. Oh, ada keluarga lain. Ada keluarga lain. Berarti kan sakit hati yang belum selesai lah ketika dewasa. Mungkin pikirnya udah selesai tapi deep within tuh pasti ada. Pasti ada. Karena setiap dia pacaran sama orang, itu pasti cowoknya nggak benar. Dan itu selalu gitu. Padahal si cewek ini cantik, kerjanya bagus, circle-nya tuh bagus banget. Tapi kok pacarannya tuh kayak, bisa gak sih sama teman-teman gitu, ini cowok dari mana gitu, kayak agak mind blowing ya gitu kan. Kayak kan akses lo bagus, tapi kok milihnya begini-begini. You can gitu. get better gitu kan. Selalu toxic, terus selalu mau kondo, selalu main tangan, itu selalu. Tapi itu apakah selesai, because of your childhood trauma jadi kebawa dalam pilihan pasangan? Ada correlation atau gimana? Nah, itu ada correlation. Jadi anak yang intinya dalam bentuk apapun ya, yang gak happy sama keluarga, terutama keluarga, itu mereka akan kebawa nih. Kalau kasus teman aku, dia mikir gini, oh kalau gua bakal sama laki-laki yang terlihat bertanggung jawab, capable lah, capable, nanti kayak bokap gua. Jadi secara nggak sadar itu di alam bawah sadar. Jadi dia mencari laki-laki yang kurang dari segala apapun dibanding dia. Nah, yang akhirnya malah dia jadi korbannya dari uang, fisik, semua. Jadi dia mengusahakan jangan cari orang yang berkualitas karena dia pengennya. Karena dia lihat papanya kualitas begitu. Terus jadi dia cari yang opposite of it. Iya, karena dia itu nggak sadar ya. Pokoknya dia punya ketakutan seperti itu. Dan itu baru kelihatan ketika pas dia ke psikolog bilang ini kayaknya kamu ada masalah masa kecil deh, dibuka. Karena apapun yang terjadi di keluarga kita ya, pokoknya masa kecil apapun, baik buruk itu pasti bakal menentukan kita dewasa. Termasuk love life. Aku ada cerita opposite. Jadi aku punya teman SMA, dia love life-nya itu nggak pernah failed. Bagus, bener-bener mulus banget kayak jalan tol. Nah, kenapa? Jadi keluarganya nih itu hangat banget. Warm, happy family ya. Tidak hanya materi, semuanya terpenuhi. Jadi ketika dia melihat laki-laki, ini nggak bener nih, bokap gue nggak gini, langsung gitu. Dia langsung cut off. Makanya dia relationship-nya nggak pernah yang
kayak roller coaster. Tapi kalau relationship kita masih roller coaster, itu pasti berawal dari keluarga dan itu yang harus dibenerin. Makanya kalau misalkan kamu ngedenger apa ya berita-berita kriminal, itu kan bisa ditanya dulu keluarganya gimana. Karena betul. apapun yang terjadi kita tuh bakal ngerekam nih. Oh dulu bapak gua gini, ibu gua gini. Oh pasti kita nge-copy. Sampai termasuk pilihan-pilihan Without kita. realizing ya. Iya, biasanya nggak sadar. Kayak gitu. Oke. Nah itu kalau dari aku pribadi, aku kan pasti mendampingi dong. Namanya juga temen ya. Itu jujur susah banget sadarnya. Aku nemenin dia sekitar 3 tahun. Wow. Iya, kayak enggak ini tuh lu salah karena bagi dia wajar. Enggak kok gitu. Jadi kamu kasih nasihat tapi dia denial. Iya aku nggak langsung nasehat sih, bilang kayak lo ngerasa ada yang salah nggak sih? Enggak kayaknya nggak ada yang salah. Tapi Karena kan mereka pikir itu iya, normalnya ya. Tapi kan lu nangis tiap hari, aku bilang enggak kayaknya biasa aja. Mohon maaf ya tapi ini duit lu berkurang lagi gara-gara orang ini. Maksudnya lu nangis duit berkurang, kan lu bisa menambah income dengan yang lain gitu, misal investasi kayak apa gitu. Bagi dia, Iya. enggak nggak apa-apa. Itu beneran kejedot banget gara-gara apa pandemi. Terus dia harus ke psikolog dan psikolognya juga udah kayaknya udah maki-maki dia sampai dia nangis-nangis. Tapi Enggak. akhirnya kenapa temen kakak when is the realization point dia kayak okay something's wrong? Nah dia sadar itu karena dianya udah capek sendiri. Oh. Dia udah capek sendiri. Karena kita udah sampai ngasih contoh kan, misalkan perbandingan nih. Lu lihat nggak nih orang yang happy nih kayak gini? Kayaknya gue nggak gitu deh gitu. Pokoknya denialnya banyak. Itu biasanya emang harus dari diri sendiri. Mau kita dampingin bagaimanapun. Karena ibarat apa ya, orang tuh istilahnya living in a bubble. Iya. Dia jadi punya pandangan dia sendiri. Ini kan kacamata kita nih, POV orang lain. Tapi POV dia ya biasa-biasa aja. Mau dia nangis kek, mau dia diapain kek, bagi dia ya normalnya seperti itu. Nah untuk keluar dari situ emang susah banget. Sulit. Sangat sulit. Kak, jadi kakak ada advice untuk perempuan di luar sana yang lagi in the dating world gitu nggak? Oke, advice-nya yang pertama yaitu, apalagi adik-adik masih muda, yang pertama itu be the best version of yourself, ya kan? Kita semua perempuan punya potensi, nggak hanya cantik penting banget, tapi jangan lupa juga pendidikan, karir. Kita kan punya apa ya? We have more to offer. Iya, we have more to offer, field-nya juga beda-beda, ya kan? Nah itu yang difokusin. Karena kalau kita mencari orang duluan dibandingkan diri kita, nantinya maksudnya gimana ya? Aku tuh nggak mau adik-adik tuh malah kehilangan diri kalian demi orang lain. Put yourself on pedestal, always. Mau orang itu kelihatan keren, mau gimana, tapi kan diri kita kan cuma satu. Hidup cuma sekali. Kalau kenapa-napa nggak bisa diulang lagi. Jadi seenggaknya istilahnya aku ngomong gini, setiap pilihan itu ada kerugiannya kan, ada potensi kerugian. Tapi kalau bisa ya jangan rugi-rugi banget deh. Yang kayak paling gitu. minim kerugian ya. Iya, pilih yang paling minim gitu. Misalkan kalau ruginya udah uang, udah fisik dan lain-lain, ya kalau bisa boleh lah nangis. Tapi Apalagi jangan kerugian mental. Nah itu kan udah sampai nangis. Kalau bisa ya nangisnya bisa nggak sih sehari 2 hari aja, karena kan hidup terus berjalan. Jadi jangan sampai membuang waktu kalian, karena kalau misalkan masa muda kalian udah kelewat nih di atas 30, itu buat baliknya itu susah. Terus Kak, pertanyaan, menurut kakak empowerment to you means what? Empowerment buat aku yaitu adalah be the version of yourself. Terus yang kedua, always choose myself first. Betul. Kita sedikit selfish boleh lah ya kalau misalnya dalam percintaan ya kayak. Terus last question aku selalu tanya, a note to your younger self. Berarti kalau kelas balik lah ya. Iya, kalau kakak bisa kasih tahu kakak pas kecil tuh apa? Kalau aku harus balik lagi dan bilang sama aku versi masih kecil atau mudanya, pertama jangan buang-buang waktu sih buat orang lain.
Jangan terlalu banyak mikirin kata orang. Karena kata orang itu bisa bener bisa enggak. Tapi kan yang punya mimpi, yang punya ambisi diri kita ya cuma kita doang yang bisa nolong. Orang lain tuh cuma bisa beropini, tapi balik lagi pilihan dan lain-lainnya cuma kita doang yang bisa ngewujudin gitu sih. Ada lagi nih yang penting buat cewek-cewek, kalian jangan pernah takut speak up. Jangan pernah takut stand for yourself. Apalagi di Indonesia tuh kita tuh perempuan sering dijudge ya. Kalau beropini atau apapun, padahal ini penting. Nah, sama kita tuh sering dibilang, "Oh, kok lu selfish sih?" Itu bukan selfish, sebenarnya boundaries. Cuma karena society berpikir perempuan itu harus manut, harus diem, dibilang selfish, padahal bukan selfish. Yang namanya milih diri sendiri, yang namanya speak up, itu bukan dosa, bukan suatu kejahatan. Jadi ya sah-sah aja. Karena kalau misalkan terjadi sesuatu sama kalian ya dalam bentuk apapun, tidak hanya kejahatan, apapun. Misalkan kamu punya pertemanan atau relationship atau mungkin di dunia kerja yang gak srek, terus kalian diam-diam aja, ya itu kan akan merugikan kalian. Jadi yang namanya speak up tentu dengan cara yang bicaranya bagus ya, itu nggak ada salahnya sih. Karena cuma kalian sendiri yang bisa nolong diri kalian, nggak akan ada orang lain yang bisa nolong. Dan pastinya kalau misalnya kita mulai bersuara kan it will inspire others who share the same struggle untuk open up and speak up, raise their voice, ya kan? Iya gitu. Jadi don't be afraid to open up. Kak, thank you so much for spending the day with me. Terus kalau orang lain mau tahu Kakak lebih dalam bisa follow Kakak di mana? Follow di IG aku. Ini aku aja ya, soalnya mohon maaf username-nya rada susah. Namanya MIA, W-nya 2 kali, MELINDAA. And be sure to follow Her Shapes account for more episodes. And remember, when one of us win, we all win.